potensi untuk terjadinya tumor maupun kanker itu hanya kaum wanita tidak. Ya, pada kaum pria pun sama, punya potensi. Di antaranya adalah seperti kanker prostat ya. Tentu kalau kanker prostat sama juga, maka akan muncul lebih cepat ketika apa namanya lingkungan ataupun namanya kokarsinogen ataupun promotor itu muncul ya, maka di sana akan lebih cepat munculnya kanker prostat ya. Di sini kita singgung ada tentang pada pengujian secara in vitro. Contoh di sini adalah beberapa bakteri ya. Jadi ada yang berubah menjadi yang lebih ganas ya. Tetapi kalau in vivo dengan penggunaan hewan coba tentu dia akan lebih membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kalau pada in vitro skala laboratoris ya penggunaan bakteri mungkin lebih singkat waktunya ya. Tapi jujur Pak Samsuri belum pernah. Kalau secara in vivo sudah beberapa kali ya. Oke. Untuk karsinogenitas in vivo ya. Jadi ini butuh waktu yang relatif sangat lama, bisa berbulan-bulan. Kalau pada estrogen tadi memang masih tahap awal, artinya hanya 3 minggu dengan dosis yang agak besar itu sudah mulai ada indikasi hampir di seluruh jaringan tubuh itu mengalami pembelahan yang luar biasa ya. Jadi mitosis yang sangat-sangat luar biasa ya. Beberapa obat yang positif karsinogenik tetapi tidak digunakan untuk terapi ya. Jadi sebenarnya ini pada anti malaria pirimetamin ya. Sekarang sudah banyak modifikasi turunan-turunan itu sehingga untuk menurunkan dari resiko karsinogenisitasnya ya. Terus ada metoxalen ya, pesoralen yang digunakan bersama UV untuk terapi penyakit kulit ya. Ini juga bersifat mutagen ya. Makanya di sini cukup hampir setiap obat kalau kita pelajari itu punya resiko ya. Sekali lagi adik-adik Pak Samsuri ingatkan tidak semua orang setiap individu itu sama ya. Artinya karena setiap individu punya kemampuan metabolisme obat yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat sensitif ya, mudah terjadi alergi, mudah terjadi ini itu dan sebagainya. Ada yang sangat toleran, kuat juga banyak ya. Teratogenesis dan obat yang menginduksi kerusakan fetus ataupun kecacatan pada fetus, pada embrio ya. Jadi kalau kita buat di sini ada tabel ya, nanti kita lihat ya. Jadi perkembangan fetus kalian di embriologi sudah diberikan ya, terutama terjadinya teratogenisitas itu pada tingkatan formasi blastosit ya, kemudian organogenesis maupun histogenesis atau maturasi jaringan ya adik-adik ya. Kalau pada organogenesis kita sering mungkin pada jantung yang bocor, yang tidak sempurna. Jadi itu kecacatan pada tingkat organogenesis ya. Kalau formasi blastosit ini jadi nanti bisa berdampak ya tidak adanya beberapa organ dan sebagainya seperti itu ya. Kalau pada maturasi atau histogenesis ya tadi mungkin ada yang bentuknya formasinya itu morfologinya maksud Pak Samsuri, morfologinya itu di luar normal ya. Ada bayi yang cukup besar ya, tetapi tidak normal, tanda kutip mungkin ada hidrosepalus kepala yang cukup besar dan sebagainya ya seperti itu ya. Beberapa obat contoh di sini ada pada tingkatan formasi blastosit ya. Nah, biasanya pada periode ini yang masih awal ketika terjadi konsepsi ya. Ini pada tingkatan pembelahan sel ya. Jadi pada tingkatan pembelahan sel ada yang kembar siam gandeng ya menjadi satu seperti itu ya. Organogenesis ini pada tingkatan yang lebih lama ya. Ini beberapa hingga 2 bulan ini organogenesis, jadi ada jantung yang tidak sempurna dan sebagainya ya, seperti itu ya.
Uji teratogenesitas adik-adik, jadi secara in vivo ya mungkin cukup lama waktunya ya sehingga butuh waktu bisa berbulan-bulan maupun bertahun-tahun. Kalau pada manusia tentu problem yang sulit ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pengujian pada manusia itu juga hampir tidak manusiawi meskipun ya pada tingkatan person yang mendapatkan apa istilahnya keputusan hakim yang harus dieksekusi dan sebagainya ya. Tentu itu juga banyak apa namanya kontranya ya. Ini beberapa obat adik-adik kalau kita contohkan ya yang bersifat teratogenik ya. Beberapa obat golongan talidomid ya, ini bisa cacat jantung, atresia usus ya, penisilamin, kulit mengelupas dan sebagainya ya, ini banyak sangat banyak ya. Warfarin ini anticoagulan ya, ini bisa mengakibatkan hidung pesek dan sebagainya. Jadi hidung yang pesek ada yang fisiologi memang normalnya seperti itu, ada juga yang tanda kutip karena peseknya berlebihan itu mungkin karena kesalahan penggunaan obat seperti warfarin ya. Kortikosteroid juga hati-hati, obat banyak dari tingkatan keras kortikosteroid yang dikonsumsi manusia yang beredar di rumah sakit maupun di apotek ini sangat banyak ya. Hati-hati makanya pada ibu hamil adik-adik nanti terutama teman-teman mahasiswi ya ketika sudah pada masanya sedang hamil dan sebagainya hindari sebisa mungkin mengkonsumsi obat ya. Kalau itu masih tanda kutip bisa ya. Kecuali kalau sudah tidak bisa ya terpaksa harus mengkonsumsi obat, tetapi nanti pasti dokter akan memberikan pilihan yang punya resiko lebih ringan ya. Ini juga tingkatan ada hormon estrogen tadi sudah kita sampaikan ya, androgen pada laki-laki ya. Hormon androgen yang berlebihan pada wanita ini juga akan menyebabkan maskulinisasi teman-teman wanita yang sifatnya ataupun penampilannya seperti pria mungkin karena hormon androgennya yang berlebihan. Sebaliknya estrogen juga demikian ya. Kalau pada pria mungkin akan menyebabkan feminisme itu seperti itu tadi ya. Ada yang lain penitoin, valproat, karbamazepin ya. Ini nanti kalian bisa pelajari ya. Beberapa obat yang punya resiko potensi untuk mengakibatkan terjadinya teratogenesitas ya, ya. Aminoglikosida ya, kerusakan saraf seperti itu. Tetrasiklin ya, ini menyebabkan gigi berwarna coklat ya, tetapi bukan coklat yang fisiologi, ini coklat karena penggunaan antibiotik golongan tetrasiklin ya. Yang lain juga banyak seperti ACI, obat anti hipertensi ya. Ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemarin sudah kita singgung resiko dari ACI itu. Angiotensin converting enzyme inhibitor seperti captopril ya. Ini thalidomid, sejarahnya juga sudah dicantumkan di sini meskipun sebagai sedatif hipnotik ya, tetapi pada ibu hamil juga menyebabkan terjadinya teratogenisitas ya. Sungguh sangat banyak obat yang menyebabkan teratogenisitas adik-adik. Ya, sebisa mungkin nanti teman-teman kaum hawa untuk bisa menghindari ketika masa-masa kehamilan ya. Obat-obat yang sitotoksik artinya obat yang langsung bisa menyebabkan toksik pada sel ya adik-adik. Klorambusil ya, siklospamid ya, ini obat anti kanker dan imunosupresan, ini juga sangat berbahaya. Makanya adik-adik ketika ada terapi kemoterapi itu sungguh sangat dahsyat ya. Obat-obat kemoterapi itu resikonya sungguh sangat luar biasa ya. Makanya selalu penanganannya adalah pada tingkatan rumah sakit ya, karena resikonya yang sungguh sangat dahsyat ya. Hampir banyak sekali ya dari keluarga kami pun juga beberapa kali ada ya. Jadi sampai ending dari masa hidupnya itu setelah mengalami kemoterapi.
karena memang terjadinya kanker pada beliaunya ya. Retinoid ya ini derivat vitamin A ya, ini juga bisa menyebabkan skeletal deformositis yang serius pada fetus ya. Resikonya juga sungguh sangat luar biasa ya. Makanya pada wanita yang disarankan untuk tidak hamil selama 2 tahun setelah terapi dari retinoid ini ya. Karena akumulasi pada lemak subkutan ya, eliminasinya sangat lambat ya. Ekskresinya sangat lambat sehingga akan menyebabkan itu teman-teman pada kaum hawa, kaum wanita untuk tidak hamil duluan, paling tidak 2 tahun pasca pengobatan retinoid ini ya. Logam berat adik-adik ini biasanya banyak juga pada daerah yang dekat dengan tambang ya. Masih segar di ingatan kita waktu itu penyakit Minamata di daerah Minahasa ya. Ini karena ikan yang mengandung logam berat seperti metil merkuri ya. Jadi warga di situ juga banyak yang terdampak ya. Di antaranya bisa perkembangan otak yang terhambat ya, ini ataupun retardasi mental yang terganggu ya. Ini sungguh sangat luar biasa, terutama daerah yang dekat dengan tambang ya. Antikonvulsan tadi sudah sedikit kita singgung, phenytoin menyebabkan palatum berlongga, palatum daerah mulut kita yang paling atas ya, ataupun sumbing juga ya. Valproat menyebabkan cacat pada tabung saraf, pada apa ya istilahnya dari tempat saraf vertebre yang menjulur di daerah dorsal dari kita itu ya. Karbamazepin ya, malformasi uretra pria ya. Jadi saluran uretra pada pria terjadi kelainan ya. Ini dari penggunaan obat antikonvulsan seperti karbamazepin ada deh. Warfarin tadi sudah kita singgung, ada nasal hipoplasia ya, hidungnya yang saddleback ataupun pesek terlalu berlebihan, ini karena penggunaan warfarin ataupun anti perdarahan ya. Antiemetik, anti mual ada deh, sebagian besar obat pada hewan coba bersifat teratogenik ya. Obat-obat antiemetik, anti mual. Meskipun secara umum pada manusia memang belum tampak tanda kutip resiko potensi ini ada ya. Mungkin karena penggunaan yang berkepanjangan ya. Kalau pada manusia mungkin kan hanya penggunaannya temporer saja ketika terjadi mual dan sebagainya ya. Jadi kalau penggunaannya jangka panjang bisa berakibat teratogenik ya, obat anti mual. Alergi obat ya, sebagian obat mempunyai BM atau berat molekul yang rendah ya, tidak imunogenik ya. Ini sebagian besar. Kalau obat imunogenik ya percuma, artinya obat itu akan dilawan oleh tubuh kita. Makanya obat itu punya BM berat molekul yang rendah sehingga tidak imunogenik ya. Tetapi obat atau metabolitnya dari obat itu yang kemarin sudah kita singgung cukup berbahaya ya. Metabolit yang sangat-sangat reaktif ya. Itu yang akan sangat berbahaya ya. Yang bisa mengakibatkan terjadinya mutasi, terjadinya teratogenisitas dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai ya. Kriteria utama yang dianggap sebagai tipe respon imun ya, reaksi terjadi pada waktu yang berbeda dari waktu untuk menghasilkan efek farmakodinamik seperti onset yang tertunda ya, terjadinya beberapa hari setelah pemberian obat ya, dengan diberikan dosis berulang. Yang kedua, sensitivitas atau akibat alergi mungkin terjadi dengan dosis yang terlalu kecil. Ini menghasilkan efek farmakodinamik ya. Meskipun dosis kecil, dia cukup untuk bisa mengakibatkan respon imunnya.
secara keseluruhan adik-adik reaksi obat, alergi obat ya, ini meskipun tidak banyak ya, tidak banyak artinya prosentasenya sekitar 2-25% ya. Kalau 25% sungguh cukup banyak ya. Kalau hanya 2% mungkin tidak begitu banyak. Makanya sering terjadi ketika kita habis berobat ya, mungkin beberapa keluarga kita ya, ketika habis datang ke dokter pulang mungkin malah terjadi bentol-bentol dan sebagainya. Itu sebenarnya mekanisme dari alergi ataupun reaksi dari obat itu ya. Tetapi adik-adik, kalau kita perhatikan contoh pada penisilin, obat penisilin antibiotik ya, ini mengakibatkan anafilaksis ya, mengakibatkan alergi obat yang berdampak bisa pada tingkatan koma atau bahkan kematian ya. Prosentasenya tidak banyak ya, meskipun tidak banyak tetap harus hati-hati. Kasusnya terjadi 1/50 berbanding 50.000 pada pasien pengguna penisilin ya. Artinya cukup kecil, tapi ya ini ada resiko ke sana ya. Mekanisme imunologi ya, mungkin di imunologi sudah kalian dipelajari ya, bagaimana mekanisme imun ya, antara berat molekul yang kecil ya, kemudian dia akan berikatan dengan protein endogen ya, dengan ikatan kovalen maupun ikatan ionik ya. Juga dengan melalui metabolit reaktif ya, ini yang bisa berdampak cukup signifikan ya. Kemudian dalam klasifikasi alergi karena obat adik-adik ya, ini dari klasifikasi JEL dan KOMS ini mengklasifikasikan menjadi 4 tipe ya dari alergi suatu obat ya. Ada tipe 1 immediate ataupun anafilaktik ya. Ini yang cukup berbahaya karena waktunya singkat, bisa mengakibatkan kematian ya. Kalau pada reaksi tipe 2 ini masih ada waktu cukup agak lama ya. Jadi perlu adanya peran dari antibodi dan sebagainya ya. Kalau pada tipe 3 mungkin lebih kompleks lagi, kompleks mediated hypersensitivity ya. Kalau yang tipe 4 ini juga lebih lama lagi pada tingkatan seluler ya. Jadi secara umum klasifikasi hipersensitivitas karena suatu obat ya. Yang paling harus kita waspadai adik-adik itu adalah tipe 1 ya. Karena reaksinya sangat cepat seperti pada penisilin. Buatin kok bercanda. Buatin kok. Halo, mohon di mute teman-teman ya. Serius beneran tuh. Serius. Lihatin udah ini belum? Udah mendidih. Belum deh. Baru juga nyampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjutkan ya. Katanya mau join. Pernah ketemu ini enggak? Enggak apa-apa. Iya. Bahasa gini tuh. KTM. Au. Nanti kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Mohon ada sedikit gangguan tadi ya. Anafilaktik hipersensitivitas tipe 1 ya, yang sebentar. Udah ngajar ada. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Kita lihat sebentar adik-adik. Sampah apa tinggal laptopnya semua.
pada tingkatan penisilin ya, ini yang sering berdampak kematian adalah sekitar 75%. Ya. Ini yang harus kita betul-betul harus hati-hati, Adik-adik ya. Kemudian yang lain tipe hipersensitivitas yang lain mungkin masih perlu waktu yang cukup lama ya, tipe 2 ya. Kemudian tipe 3, tipe 4 ya, karena tipe 2 perlu peranan dari antibodi ya. Yang tipe 3 membutuhkan komplement ya. Yang keempat mungkin akan lebih tingkatan lebih spesifik, yaitu pada tingkatan seluler ya. Di imunologi saya yakin kalian sudah mendapatkannya. Bagaimana reaksi hipersensitivitas tipe 1, tipe 2 maupun tipe 3 dan 4 ya. Yang semuanya itu juga berlaku pada toksikologi obat ya. Ini pada kloramfenikol contoh, ini mengakibatkan terjadinya anemia aplastik ya. Liver damage ataupun penggunaan obat yang bisa mengakibatkan kerusakan pada hepar ya, kemarin sudah kita singgung ya. Cuma pada tingkatan tentang obat di sini Adik-adik ya, bagaimana mekanisme menyebabkan kerusakan pada hepar ya, efek toksik dari suatu obat maupun metabolitnya ya. Di sini ada contoh beberapa seperti halotan, ini anestesi umum ya. Ether juga anestesi umum, ini juga kalian harus hati-hati nanti ketika waktu praktikum dengan menggunakan ether. Jadi minggu depan mungkin kita praktikum anestesi umum dengan menggunakan ether ya. Jadi harus berhati-hati kita semuanya nanti ya. Karena itu kita gunakan untuk praktikum ya. Kita menggunakan ether karena adik-adik pada tingkatan ether itu hampir semua tahapan anestesi itu akan bisa tampak, bisa kita lihat. Makanya kita menggunakan ether ya. Kalau pada penggunaan ketamin itu tidak bisa kita lihat anestesi, tahapan anestesi mulai tahapan 1, tahapan 2, 3 itu tidak akan tampak dengan baik ya. Kalau pada ketamin biasanya langsung dia pada tahap 3 ya. Tahap 1 dan 2-nya tidak tampak ya. Kalau pada ether kita akan bisa mudah di sana ya. Yang lain dari anestesi adalah influoran di sini. Influoran kita tidak punya, kita punya isofluoran ya. Kita punya isofluoran, ini juga menyebabkan kerusakan pada sel hepar ya. Reaksi hipersensitivitas yang lain adik-adik mungkin ini tidak banyak tetapi juga harus kita waspadai. Contoh pada penyakit ya autoimun sistemik lupus erythematosus ya. Ini penggunaan hidrasalasin maupun prokainamid ya. Ini harus diwaspadai ya, harus berhati-hati ya. Karena punya potensi untuk mengarah pada penyakit autoimun ya. Ini yang harus kita lebih berhati-hati ya. Saya pikir itu adik-adik yang ingin Pak Samsuri sampaikan ya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ada gangguan sedikit tadi ya. Dan jangan puas dengan apa yang Pak Samsuri sampaikan adik-adik. Mohon bereksplorasi supaya kalian lebih dan lebih lagi. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih.